Saudara-saudaraku, salam jumpa dan jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Perjumpaan yang sangat menggairahkan, yang sangat berbuah lebat dan baik untuk kehidupan. Oleh karena itu, kabar-kabarilah pergumulan, suka duka dalam perjumpaan dengan firman Tuhan, dan semua kita bawa di dalam doa kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini akan menguatkan kita, akan menjadikan kita orang-orang yang selalu mengucap syukur dan selalu tidak lupa untuk berbahagia. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap hati kami, biarlah roh Tuhan boleh menguasai hati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Terima kasih. Kita dengarkan pertanyaannya. Di manakah datangnya keselamatan bagi orang yang tawar hati? Demikian. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimanakah kabar kita pada hari ini? Apakah kita dalam keadaan sehat? Saya berdoa semoga kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dalam keadaan sehat. Tetapi apakah Bapak Ibu, ketika kita mengalami sehat secara jasmani, hati kita juga dalam keadaan sehat? Apakah keadaan hati kita hari ini merasa sukacita, atau bahkan kita sedang mengalami kesedihan? Apakah hatimu saat ini tertawan sehingga engkau mengalami tawar hati? Keadaan hati merupakan gambaran kehidupan. Ketika kita merasa senang, keadaan hati kita baik-baik saja, maka kehidupan kita akan memancarkan sukacita. Namun sebaliknya, ketika keadaan hati kita tertawan, maka tawar hati dapat kita rasakan. Tawar hati adalah gambaran orang yang berputus asa. Tawar hati adalah gambaran orang yang tidak memiliki pengharapan. Bahkan lebih parahnya, orang yang tawar hati tidak lagi tertarik pada hal-hal yang berbau rohani. Ia bahkan berpaling dari hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita mengalami tawar hati, bagaimanakah caranya agar kita dapat memulihkan kehidupan kita dan melepaskan hati kita dari tawanan? Firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini memberikan kabar sukacita bagi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini secara khusus menyapa kita semua yang saat ini keadaan hatinya tidak sedang baik-baik saja. Firman Tuhan menyapa orang yang tawar hati dan mengatakan bahwa Ia akan menyelamatkan engkau, maka janganlah takut. Dan janganlah patah semangatmu. Karena Ia akan menyelamatkan engkau, Ia akan mengubahkan hidupmu, bahkan Ia akan memperbaharui kehidupanmu. Allah akan datang dengan kemuliaan-Nya. Ia akan menyatakan dirinya dan memberikan engkau kasih karunia. Orang yang lemah lesu dan tawar hati akan Allah kuatkan. Allah akan memberikan kekuatan bagi orang yang tawar hati, karena Allah berdaulat mengadakan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Sungguh kabar sukacita bagi kita semua.
saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika hari ini keadaan hatimu sedang tidak baik-baik saja dan tawar hatimu, maka Alkitab mengatakan, kuatkanlah hatimu dan janganlah takut. Sekalipun berat beban hidupmu dan sulit jalanmu, jangan pernah protes pada proses kehidupan. Yakinlah bahwa Allah berdaulat atas engkau dan Allah juga berdaulat untuk menyelamatkan engkau. Ia akan memberikan sukacita bagimu, melepaskan engkau dari musuh-musuhmu dan mengangkat bebanmu. Berkat dan kasih karunia Allah akan menguatkan dan meneguhkan hatimu. Maka berbahagialah dan tetaplah jaga hatimu dalam kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan.